berolahraga pada anak itu juga akan menyehatkan mental. Ya, apalagi kemudian dia ikut kompetisi misalnya. Nah, itu berarti dia akan tumbuh rasa tanggung jawab. Alhamdulillah sepak bola dari MLSC ini baru kita mulai 2024 ya berarti. Sejak itu terus baru kita bikinkan ekstra sepak bola tapi mandiri. Saya juga merasa semua anak itu hebat. Ya, mereka itu bisa segalanya gitu maksudnya. Kalau kita ajari, kita beri motivasi, itu pasti bisa. Ya, alhamdulillah. Aku takut aku nggak bisa. Selalu Bu Dita bilang, jangan pernah bilang nggak bisa. Kita harus mencoba. Gitu. Alhamdulillah anak-anak itu ada yang benar-benar mau dari nol mendengarkan, terus dia mengikuti. Di masyarakat itu sudah terlanjur ada stereotip berdasarkan bias gender, seolah-olah sepak bola itu miliknya dunia laki-laki. Kemudian sepak bola itu kasar sehingga tidak cocok untuk perempuan, ya kan? Nama saya Ika Dita Kusuma. Ya. Saya mulai di SD 3 itu dari 2021. 2021. CPNS angkatan 2019. Awalnya saya itu memang di SMA, SMK. Terus saya di sini saya mulai kegiatan kayak seperti futsal itu juga baru saya masuk di sini. Saya itu dulu di SMA, SMK itu di bagian kesiswaan. Jadi saya sudah terbiasa kayak di event-event gitu kayak POR, pelajar, OSN. Nah, saya coba di SD karena saya merasa semua anak itu hebat. Tinggal saya bagaimana memberikan motivasi, terus minta bantuan dukungan sama wali. Nah, alhamdulillah mereka senang terus mau membantu saya. Alhamdulillah kita mulai dari pertama event itu Livaba, Pak. Karena ada event Livaba itu kita coba. Nah, pertama itu cuma putra, terus putra putri, tapi malah yang juara itu malah yang putri. Malah yang putri. Ya, yang putra itu baru mau masuk 4 tuh nggak jadi. Itu futsal. Futsal dari futsal. Terus alhamdulillah sepak bola dari MLSC ini baru kita mulai 2024 ya berarti. Sejak itu terus baru kita bikinkan ekstra sepak bola tapi mandiri karena maaf anggaran juga terbatas, Pak. Kalau di luar RKS kita yang di luar dinas itu memang tidak ada dananya. Jadi harus minta bantuan. Ya Sobat Culture, ini suasananya sangat meriah. Ini seperti ini Bu setiap hari ya? Setiap hari. Di jam-jam jam zuhur paling enggak nih. Jam duhur ini ya, jam sholat duhur sambil menunggu sholat atau selesai sholat mereka main. Cowok dan cewek seperti ini ya? Cewek seperti ini. Ada yang kadang main gobak sodor atau ya seperti itu natural banget pokoknya anak-anak. Ayo, nggak apa-apa harus bisa bangun lah. Jadi mereka ya mengajarkan nggak jadi anak yang wanita yang menye-menye yang gampang mengeluh. Alhamdulillah dukungannya juga banyak. Sampai latihan di lapangan itu orang tua masih support. Mereka nunggu latihannya. Terus alhamdulillah dari segi dana dibantu juga. Bu tadi terkait karakter yang pantang menyerah ya, mereka jatuh, cedera ya mereka merasakan. Nah, kalau Ibu melihat nih, sebelum ada kegiatan sepak bola putri dan sesudah, apa yang Ibu melihat karakter yang berubah dari cewek-cewek di sini nih? Alhamdulillah ada beberapa anak yang kadang itu gini, aduh Bu, aku takut aku nggak bisa. Selalu Bu Dita bilang, jangan pernah bilang nggak bisa. Kita harus mencoba. Alhamdulillah anak-anak itu ada yang benar-benar mau dari nol mendengarkan, terus dia mengikuti. Jadi ada semangat terus, usaha terus itu. Jadi mereka ternyata bisa sampai ini kemampuan. Terus saya lebih ke ini ya Pak, kalau kemampuan lebih ke analisis. Oh Kak kamu kayak gitu nendangnya, oh berarti memang kurang power, posisinya ya. Itu saya lebih ke analisisnya. Alhamdulillah teman-teman saya yang membantu kan, nah saya lebih ke analisisnya. Jadi saya support di situ. Kamu bisa, hanya posisinya yang salah sama mama, atau kamu tambahi daya tahannya kurang. Itu kamu harus banyak jogging seperti itu. Jadi saya bisa motivasi dari situ. Jadi mereka bisa, oh ya katanya Bu Dita benar. Terus alhamdulillah dari
karakter kedisiplinan mereka juga sudah tahu masalah kedisiplinan. Latihan itu harus tidak boleh terlambat, gitu. Harus pemanasan, harus ada pendinginan, mereka sudah tahu. Terus apalagi ya untuk semangat mereka itu Pak, semangat untuk berkompetisinya tinggi. Walaupun hanya olahraga, mereka itu selalu pengen menang. Lawan cowok aja mereka itu, ayo pokoknya aku lawan cowok berani. Gitu ya? Kalau sama teman-teman ya di bawahnya itu kayaknya kayak bukan levelnya itu. Asli Pak, itu beneran. Sampai kadang Pak, kita kan kalau di Kebon Agung ada sekolah lain. Itu mereka berani nantang loh Pak. Ayo Pak, ayo beneran mana ya itu ada anak itu. Pak ayo kita tanding. Ya yang sana paling ya cuma main-main biasa, kenapa kalah nggak apa-apa. Karena yang pertama supportnya itu kita bisa memberikan nama untuk SD3 ya. Guru-guru saya lalu kerjasama. Bu, Pak, kita ada event. Ya siapa tahu ini juga bisa untuk ajang promosi. Ya mohon dukungannya. Yang pertama untuk latihan Pak. Kita kadang pakai latihan pagi karena lapangan juga bisanya dipakai pagi, karena lebih luang gitu waktunya. Itu saya minta waktunya. Mohon nanti anak-anak untuk jam sekian latihan sampai jam 10 itu baru masuk kelas. Itu alhamdulillah mereka mengizinkan, nggak kaku-kaku banget gitu ya kelas. Alhamdulillah juga dari sekolah walaupun sedikit ada lah, setidaknya bisa saya gunakan untuk latih atau nanti kita kebutuhan mau sewa lapangan. Kan kita kadang kalau nggak di lapangan besar kita di mini soccer. Kalau untuk yang sepak bola ya, di mini soccer nanti bisa digunakan untuk itu. Jadi walaupun dengan dana terbatas ya kita adalah untuk disisihkan dari sekolah, kemudian dukungan dari guru-guru untuk nyupport ke lapangan seperti itu. Menurut saya Putri itu punya banyak kesempatan ya untuk semua olahraga. Ya, kebetulan di sini itu minatnya di olahraga semuanya banyak. Kebetulan eventnya yang paling banyak di SD itu memang sepak bola futsal. Kemudian ada event itu saya merasa ada anak yang berbakat, ya. Saya tawari, ayo kamu sebenarnya bisa. Nah, kemudian saya berikan waktu untuk berlatih. Kalau sebelum ada latihan juga saya arahkan dulu, ikut futsal ini dulu untuk yang penting latihan dulu. Nah, terus dari latihan-latihan itu mereka mungkin merasa berminat sendiri. Alhamdulillah yang bisa bertahan ya semakin bagus kemampuannya, terus bisa mengajak temannya seperti itu. Terus saya juga merasa semua anak itu hebat. Ya, mereka itu bisa segalanya gitu maksudnya. Kalau kita ajari, kita beri motivasi itu pasti bisa. Ya, alhamdulillah. Harapan saya yang pertama saya berharap semoga dari sepak bola ini bisa membantu anak-anak menyalurkan prestasi mereka apalagi di bidang sepak bola. Kemudian semoga ini menjadi rezeki mereka ya, bisa menjadi atlet ini alhamdulillah kalau bisa sampai nasional. Terus bisa membantu sekolah kita juga memperkenalkan di SD3 ternyata ada sepak bola, mungkin bisa didaftarkan di SD3 terus kita akan bina bersama seperti itu. Itu saja sih, semoga anak-anak kita bisa berprestasi juga. Saya senang Pak kalau anak-anak itu aku tuh ternyata di sepak bola itu bagus, berarti aku bisa tingkatkan gitu. Jadi semoga bisa membantu mereka untuk mendapatkan rezeki juga di bidang sepak bola seperti itu Pak. Kalau perempuan kan latihannya lebih ke hati ya Mas. Jadi ya harus profesional latihan. Tapi kalau perempuan nggak bisa, memang harus dengan hati. Ada sentuhan hati di sana itu ya. Kalau nggak nanti bisa baper ya. Iya, baper nanti nggak latihan lagi. Soalnya ada Mas. Iya, ada beberapa anak yang kayak gitu. Dikiranya dimarahin. Tapi kan saya kerja sama dengan orang tuanya juga. Saya telepon. Ini anaknya gini Bu, gitu. Terus nanti ya coba dikasih. Akhirnya anaknya mau lagi latihan gitu. Mau lagi latihan. Tadi artinya psikologis anak-anak ini menjadi penting ya untuk pendekatan cara berlatihnya ya. Bahwa olahraga, olah fisik
itu sangat-sangat bermanfaat untuk perkembangan fisik dan psikologis seorang anak. Jadi kalau di dalam psikologi itu ada perkembangan psikomotor. Dan perkembangan psikomotor itu ada kasar dan halus. Psikomotorik halus itu seperti melipat, menggunting, memasang kancing. Nah, sementara kalau yang kasar itu berlari, melompat dan sebagainya. Nah, olahraga sepak bola pasti yang sangat dominan adalah psikomotor yang kasar. Tapi itu adalah sebuah keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh anak untuk bertumbuh dan berkembang. Saya kira kalau dari dunia kesehatan, kita pasti sudah selalu familiar ya. Artinya para dokter itu pasti ya olahraga itu exercise itu wajib bla 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 gitu kan. Tapi sebetulnya dari sisi psikologis berolahraga pada anak itu juga akan menyehatkan mental. Ya, apalagi kemudian dia ikut kompetisi misalnya. Nah, itu berarti dia akan tumbuh rasa tanggung jawab bahwa dia akan berkompetisi, berarti aku harus seperti apa, usaha apa yang aku lakukan untuk menang. Nah, itu semua adalah hal yang sangat-sangat positif untuk menempa mental seorang anak. Ya, dia harus berdisiplin kan, ya bertanggung jawab, ya kan. Kemudian juga dalam olahraga yang tidak kalah penting sportivitas. Bagaimana dia mensikapi kemenangan ataupun juga kekalahan, ya kan? Bagaimana dia bisa realistis terhadap fenomena ketika ternyata memang lawanku lebih baik, ya pantas saja mereka menang. Nah, itu adalah hal-hal yang akan membuat kepribadian mereka tangguh gitu loh, karena dia berjuang dan dia ketika kalah atau menang itu ya sesuai apa yang dia alami gitu loh. Jadi tidak sekedar bahwa aku harus menang, pokoknya aku harus menang terus melakukan segala hal yang bahkan tidak dibenarkan. Nah, itu dalam olahraga kan tidak dibolehkan mestinya ya. Kan? Nah, jadi nilai-nilai seperti ini yang dipelajari anak saat mengikuti ya dalam hal contoh yang Anda sampaikan sepak bola. Mens sana in corpore sano. Nah, kan sangat familiar ya. Dulu mungkin kita sekedar menghafal dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, dan itu tapi memang betul. Jadi ketika kita bergerak itu melepaskan hormon endorfin yang itu membuat mood positif. Nah, itu yang harus disadari bahwa fisik dan psikologi itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi ketika kita bergerak, berlari, apalagi kemudian dengan senang berkumpul bersama teman, itu semua akan meningkatkan energi positif, ya kan, perasaan positif, yang makanya menjadi tidak heran anak menjadi lebih pede, anak menjadi lebih tidak mudah marah, tidak mudah yang tidak negatif malu gitu ya. Ya, menjadi dan bahkan tadi itu lebih bisa diberi amanah, tanggung jawab, disiplin, mengatur diri. Nah, yang terjadi adalah stereotype berdasarkan bias gender. Artinya sesungguhnya kalau kita mau secara objektif ya, sepak bola itu ngapain sih? Kan keterampilan berlari, bahkan mungkin ada melompat, menangkap bola dan sebagainya yang itu sesungguhnya bisa dibuat fun. Dibuat fun dan semua adalah untuk pertumbuhan fisik yang lebih bagus gitu ya. Akan tetapi karena kita di masyarakat itu sudah terlanjur ada stereotip berdasarkan bias gender, seolah-olah sepak bola itu miliknya dunia laki-laki. Kemudian sepak bola itu kasar sehingga tidak cocok untuk perempuan, ya kan? Nah, belum lagi embel-embel ya kita sama-sama tahu lah kalau udah yang di level-level atas itu ada mohon maaf ya, entah itu dianggap ada perjudian dan sebagainya, yang itu tidak dianggap relate dengan perempuan, tapi lebih relate dengan laki-laki. Tapi sekali lagi itu semua adalah masalah persepsi, ya kan? Nah, sehingga ayo kita kembalikan saja kepada sesungguhnya olahraga sepak bola itu
keterampilan apa saja yang dikembangkan di situ dan kita tidak perlu diembel-embeli dengan stereotip yang tidak positif gitu. Anak itu kan katakanlah sosok yang masih butuh didampingi. Ya dalam hal ini nomor 1 jelas lah orang tua, ya kan. Nah di lapangan orang tua kedua adalah pelatih, ya kan. Seperti halnya guru di sekolah orang tua kedua. Nah di sini orang tua dan pelatih harus bersinergi, ya kan. Apa yang terjadi pada anak, entah itu dia lebih terbuka kepada orang tua ataupun kepada pelatih, kedua belah pihak ini harus sama-sama tahu, sehingga akan dibuat program-program entah itu pendampingan ataupun pelatihan yang semuanya itu untuk mensupport anak agar dia nyaman gitu ya dalam berolahraga. Nah, dan saya kira memang di sini orang tua itu kan 2 ya, bapak dan ibu. Nah, yang sering terjadi kan kalau orang tuanya nggak kompak ini. Nah, ya kan. Nah, mungkin bapaknya biasanya kalau yang urusan olahraga anak itu kan bapak ya yang lebih. Tapi mungkin ibu kasihan anak perempuan harus capek-capek. Biasanya loh ya. Nah, sehingga di sini kedua orang tua harus benar-benar kompak. Nah, kemudian dengan pelatih. Betul. Kenapa laki-laki dan perempuan beda? Karena memang secara fisiologis berbeda. Ya kan, kalau perempuan dengan hormon-hormon yang berbeda, ya kan, perkembangannya dengan anak laki-laki ya tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan itu saya kira ketika pelatihnya profesional, dia paham itu dan pasti akan melakukan program-program yang sesuai. Anak-anak Imogiri itu agak beda ya Mas. Saya kan sempat mau keluar, mau pindah. Itu saya agak sedih karena anaknya itu lebih beda dari yang lain. Jadi mereka itu ketika ada kesulitan atau coach saya udah bisa dribble loh, itu mereka selalu kasih tahu saya WA kayak gitu. Nggak pernah mereka diem karena saya udah kasih tahu anak-anak kalau ada yang nggak tahu bisa tanyakan ke saya, bisa WA. Kan saya kalau ngobrol sama anak itu kalau di luar kita seperti teman, jadi mereka nggak sungkan kayak gitu. Mungkin lebih ke cerita gitu. Itu ya kedekatan itu ya. Berarti mereka juga sering cerita tentang pencapaian tadi itu kayak dribble ini. Tadi kan disebut ada orang tua yang nggak support, tapi ternyata banyak juga orang tua yang support. Dalam bentuk apa itu? Mungkin lebih ke inventaris, terus jersey kita juga mandiri, tapi biayanya yang separuh kita ada support sponsor dari Wali juga. Kita mandiri semuanya, alat-alat, lapangan alhamdulillah kita selalu disupport karena kan kita juga tim putri kecil usia dini yang banyak gitu. Kalau sebelumnya kan sudah ada tim di Jogja itu kan ada lumayan masing-masing kabupaten ada 1 klub. Cuma kan itu yang besar Mas. Kalau untuk usia dini kita yang paling banyak awalnya. Kalau sampai berapa dulu Mbak paling banyak? Dulu mungkin 60 ada. 60 ada. 60 anak ya? Ya, 60 anak. Dan di sini ini anak-anak ini selalu datang nih, yang ini orang tua yang datang ini berarti dia yang sangat support ya? Iya, betul. Support selalu. Bukan hanya kepada anaknya ya, tapi tadi itu dia support ini ya, peralatan latihan-latihan. Betul. Walinya itu malah yang datang ke pelatih. Misal kayak anak kita butuh ini, jadi semangat gitu loh Mas. Langsung datang ke saya, Mbak Chan, kita ikut ini kayak gitu. Malah saya nggak kepikiran untuk ikut event itu. Walinya sama anaknya yang
memberitahu, kita ikut ini. berinformasi. Iya, saya sudah tahu, cuma kan saya nggak ikutkan anaknya. Nggak kepikiran mereka Iya. akan mau dan ikut ya, karena pasti Iya. akan butuh ini kan. Iya, betul. Sumber daya yang banyak ya. Ya lebih ke banyak pertimbangannya Mas. Soalnya kan kita mungkin saya yang kurang yakin karena mereka itu kan belum pernah ikut SSB. Tiba-tiba mereka semangatnya itu tapi kan ya semangat anak-anak saya jadi juga ikut semangat. Terus oke, kita Iya. ikut gitu. Katanya mau diikutkan turnamen internasional. Ya Apa insya itu? Allah nanti Kapan itu? bulan Maret di Bali Di Bali. internasional ya. Yang kelompok umur berapa nih yang mau ikut? Kalau rencana nanti usia U10 sama U16. U10 sama U16. Ya. U16 berarti bukan dari SD 3 Imogiri berarti ya? Ya bukan dari luar. Ya, Anak-anak SMP. kalau yang U10-nya dari sini, SD 3 Ya Imogiri dari ya? SD3. Oke, itu makanya kenapa ini latihannya agak ini ya, sering? Atau Ya. memang sehari-hari memang Ya. seperti ini ya? Kan karena di Bantul nih, kira-kira apa Bu yang dibutuhkan dukungan dari mungkin Pemda atau dari swasta untuk sepak bola putri? Kalau mungkin saya butuh apa ya Mas? Mungkin lebih ke bola. Karena Bola? kalau anak-anak kekurangan bola itu susah meningkat. Oh. Minimal itu satu anak satu bola. Mungkin lebih ke bola sama lapangan. Karena kan kita ini pakai lapangannya berbagi Mas Agung. Jadi kayak kalau lapangannya dipakai kita nggak bisa latihan. Kita inisiatif cari lapangan sendiri. Ya nggak tahu mau pakai lapangan yang bolong-bolong atau kayak gitu. Ya mungkin itu. Ini ya bolanya rupanya sudah Iya. sudah terkelupas semua. Iya betul. Oh, ya. Itu malah bola yang besar. Oke. Harusnya yang bola kecil kan ukuran berapa? 3 atau 4 itu. Ya semoga dari Pemda atau misalnya swasta ya. Jadi saya itu kan ada 3 kelas. Jadi yang pegang satu-satu. Kalau saya pegang semua itu ya itu Tadi tadi perbedaan itu ya? Nah, seperti tadi waktu latihan kan saya yang ngomong sendiri ya itu banyak yang pandangannya itu Kemana-mana. kemana-mana. Kalau Mbak Chan berarti pegang yang usia berapa? Saya yang U12. Udah 12. Ya. Lebih ini ya, lebih mudah ya. Ya, soalnya kan itu kalau udah U12 kan nanti ke U15 ya, Mas Agung. Jadi saya harus gembleng anaknya. Kalau masih kecil kan usianya kan masih panjang. Prosesnya panjang jadi masih butuh kayak agility kekuatan, belum memasuki yang materi yang yang serius belum. Oke. Tapi gimana peluang atau jenengan melihat potensi anak SD 3 Imogiri untuk ya Mbak Chan kan berarti pernah melatih di mana-mana kan, minimal di Jogja ya. Iya. Soal tadi karakter anak SD 3 Imogiri itu beda Mas gitu kan. Iya. Kalau saya pertama kali kesini itu ya udah bisa gitu loh Mas. Karena kan gurunya cerita di rumah mereka sering sepak bola. Nah di wilayah Imogiri itu belum ada SSB. Ada tapi di Bantul kan jauh. Anak-anaknya kan main bola di rumah sama teman-teman cowok di sekolahan. Akhirnya ya itu saya dipanggil terus diajak kerjasama. Untuk mengarahkan Iya. kemampuan ya. Ya. Oke. Kemarin kan yang U12 masuk di terakhir di peringkat 16 besar ya? Iya, kalau nggak salah 16. Yang kemarin Iya, ya. yang series kedua besok kira-kira targetnya apa? Insya Allah bisa. Final, masuk final. Insya Allah. Oke. Soalnya ini banyak yang mau lulus kan Mas Agung. Iya. Mau yang lulus ya? Iya. Berarti harus ambil yang dari U10 ya? Iya, betul. Jadi U10 kan kemarin runner up Ya. Mbak Chan. Artinya potensinya ada lah. Insya Allah. Oke, ya Sobat Culture tadi obrolan dengan Mbak Chan lah. Mbak Chan ya? Ya. Soal bagaimana di siswa-siswi SD 3 Imogiri yang memang sejak awal punya potensi ya. Punya potensi dan walaupun mungkin jauh dari kota tapi semangat mereka
cukup tinggi ya? Ya. Cukup tinggi. Dan ini untuk yang privat seperti ini seminggu berapa kali? Kita seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali plus yang di sekolah berarti ya? Iya, sekolah 1 kali. 1 kali. Berarti seminggu 4 kali. Dan kalau kita lihat tadi ya latihannya itu mereka semangat banget ya. Semangat sekali. Bahkan sebelum jam dimulai mereka sudah datang. Ya. Oke, Sobat Culture, kita akhiri ya obrolan dengan Mbak Chan. Nanti kita lihat lagi anak-anak bermain.